Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Alfiat Lasana dan pada video ini aku akan menjelaskan mengenai konsep dasar neoplasma dan tata cara kodifikasi menurut ICD-10. Baiklah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu neoplasma. Neoplasma adalah massa jaringan yang abnormal, tumbuh berlebihan, tidak terkoordinasi dengan jaringan normal lainnya yang tumbuh terus-menerus sehingga merugikan bagi tubuh. Apa penyebabnya dari neoplasma? Yaitu mutasi pada DNA sel. Hal inilah yang menyebabkan sel ini membelahnya itu menjadi tidak terkontrol sehingga timbullah neoplasma ini. Faktor yang memicu dari neoplasma atau biasa kita sebut tumor yaitu genetik, usia, hormon, rokok, minuman alkohol, obesitas, gangguan imun, sering terpapar radiasi, dan zat kimia. Jenis-jenis neoplasma ini ada dua, yaitu neoplasma benign atau tumor jinak dan neoplasma maligna atau tumor ganas. Untuk tumor jinak ini perkembangannya itu lambat dan dia tidak mengenai atau bermetastase ke jaringan-jaringan lain atau tidak menyebar ke jaringan-jaringan lain. Namun suatu saat dapat juga berubah menjadi ganas. Nah, untuk neoplasma ganas atau tumor ganas ini perkembangannya itu sangat cepat dan tidak terkendali lagi sehingga jaringan-jaringan di sekitarnya pun juga ikut terkena dari sel-sel yang tidak terkendali ini tadi. Selanjutnya itu kodifikasi di neoplasma. Untuk neoplasma sendiri ini cukup spesial, yaitu ada kode morfologi dan kode topografi, di mana kode topografi ini menunjukkan lokasi dari neoplasma. Misalnya karsinoma mamae, artinya lokasi dari neoplasmanya itu di mamae atau di payudara. Selanjutnya kode morfologi ini adalah kode yang menunjukkan sifat dari neoplasma tersebut. Nah, untuk sifat dari neoplasma ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5, yaitu malignant primary, malignant secondary, in situ, benign, uncertain behavior. Oke, selanjutnya ada tata cara kodifikasi neoplasma. Yang pertama cari histologi neoplasma, ini sama dengan mencari litamnya. Yang kedua catat kode morfologi. Yang ketiga cari di tabel neoplasma, dan yang keempat catat kode chapter 2 atau kode topografi diikuti dengan kode morfologi. Nah, ini saya punya kasus resume medis dari seorang ibu yang perempuan yang berusia 35 tahun. Keluhannya nyeri perut dan perut membesar, awalnya berupa benjolan kecil namun kelamaan semakin membesar. Keluhan lain mual, sesak berdarah pada vagina, nafsu makan menurun, BAB, BAK tidak lancar, dan ada benjolan di vagina. Terus ada masalah juga pada perutnya sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Berikut pemeriksaan fisiknya, didapatkan ada tonjolan keluar dari vagina disertai tonjolan pada abdomen dan ada massa kistik di bawah mamae. Selanjutnya hasil pemeriksaan penunjang ini ditemukan satu buah jaringan ukuran 33 x 30 x 40 cm yang cukup besar yang berisi cairan merah kehitaman encer berlokus-lokus yang berisi massa lunak kekuningan seperti agar dan tampak area padat kekuningan kenyal. Ini dokter menegakkan diagnosis utamanya tumor kista ovarium. Baiklah, kita akan mencari di ICD. Ini untuk liternya tadi tumor ovarium, yaitu liternya tumor. Tumor kita cari di alphabetical index tumor. Nih, di sebelah liter tumor ini ada kode morfologi. Ini merupakan kode morfologi namanya, guys. Dan selanjutnya ada si also neoplasm uncertain behavior, artinya tumor ini adalah uncertain behavior atau belum dipastikan sifatnya, sifat keganasannya, apakah dia jinak atau dia ganas. Dan untuk slash ini artinya menunjukkan sifatnya ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Tunggu. Seperti yang saya jelaskan. Nih, untuk slash 1 artinya uncertain behavior.
Untuk di ICD 2016 sendiri kita tidak ada kode morfologi di volume 3, namun di ICD 2010 itu ada, setahu saya ada. Oke, selanjutnya kita catat ini kode morfologinya M8000/1 dicatat. Kemudian kita cari ovarium di turunan tumor ini. Nih, ovari. Namun ini turunannya itu in pregnancy, sedangkan pada kasus itu pasiennya tidak mengalami kehamilan. Jadi kita cari langsung di tabel neoplasma seperti yang telah dijelaskan di PPT tadi, bahwa kalau tidak ada kita langsung saja ke tabel neoplasma. Nah, ini adalah neoplasmanya, guys. Oke, ini berikut yang ini, yang 5 ini. Primary, secondary, in situ, benign, dan uncertain or unknown behavior. Ini tadi yang saya bilang di PPT bahwa ini harus dicoret ya. Kalau primary ini /3, secondary /6, in situ garing 2, benign garing 0, dan uncertain ini garing 1. Nah, langsung saja kita cari ovari. Didapatkan ini kodenya, sepertinya kurang besar. Ini ovari, karena kita tadi ada petunjuknya di ICD neoplasma uncertain behavior. Jadi kita pilih kodenya yang di ujung, yang di bagian uncertain behavior, D39.1. Ini didapatkan neoplasma of uncertain or unknown behavior of female genital organs yang ovari. Nah, D39.1 ini adalah kode topografinya atau kode yang menunjukkan letak lokasi neoplasma. Ini berada di ovari, dan ovari itu merupakan organ genital wanita. Gitu ya, guys. Kita catat D39.1. Nah, selain itu pada kasus ini juga tidak ada hasil PA-nya, hasil patologi anatomi, sehingga kita tidak boleh mengkode dengan kode C, karena hasil patologi di pada kasus ini itu belum ada, karena hasil PA itu pemeriksaan PA itu dilakukan setelah pasien melakukan operasi pengangkatan kista. Jadi kita belum belum pasti gitu sifat dari ininya, sifat dari tumornya, atau apakah jina ataukah dia ganas, kita belum tahu karena hasil PA juga belum dilakukan pada kasus ini. Oke, selanjutnya kita akan merunutkan gitu ya. Nih, yang pertama cari histologi neoplasma, liternya itu tumor. Yang kedua catat kode morfologi. Kode morfologinya tadi M8000/1, cari di tabel neoplasma D39.1, dan catat kode topografi diikuti morfologi, yaitu D39.1, M8000/1. Dan untuk tindakan dari ini yaitu dilakukan tindakan laparotomi. Jadi kita lihat di ICD masing-masing kode ICD 9 untuk laparotomi. Kita cari di ICD 9 tadi laparotomi, ya didapatkan ini kodenya 54.19 order laparotomi. Oke, jadi pada kasus ini kodenya order laparotomi 54.19. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan mengenai
konsep dasar neoplasma dan tata cara kodifikasi neoplasma. Begitu saja dari saya. Banyak kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.